Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Afifah Hani Al-Karima dengan absen nomor 2 dari kelas 11 MIA 1 MAN 1 Bandar Lampung. Untuk memenuhi tugas pelajaran akidah akhlak yang diampu oleh Abi Arfani Labib, saya akan sedikit menjelaskan salah satu tokoh tasawuf, yaitu Imam Junaid Al-Baghdadi. Adapun pada topik video ini, bahasan yang akan dibahas adalah biodata singkat Imam Junaid Al-Baghdadi, kisah perjalanan Imam Junaid Al-Baghdadi, inti ajaran tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi, serta dasar-dasar ajaran tasawuf dari Imam Junaid Al-Baghdadi. Yang pertama, biodata Al-Junaid. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Qasim Al-Junaid Ibnu Muhammad Al-Qazaz Al-Qawariri Ibnu Junaid Al-Baghdadi. Kemudian beliau lebih dikenal dengan panggilan Al-Junaid Al-Baghdadi, atau ada juga yang memanggilnya hanya dengan sebutan Al-Junaid. Beliau lahir di kota Nihawan, Persia pada tahun 210 Hijriah. Beliau menghabiskan sisa hidupnya di Baghdad dan wafat pada tahun 298 Hijriah atau 910 Masehi. Al-Qazaz dan juga Al-Baghdadi yang disematkan pada namanya tak lain merupakan sebuah gelar, di mana Al-Qazaz berarti saudagar sutra yang kaya raya, serta Al-Baghdadi menunjukkan tempat hidupnya. Imam Junaid belajar ilmu tasawuf kepada pamannya, yakni Syekh Sari Al-Saqoti dan Al-Haris Al-Muhasibi, yaitu pendiri Madrasah Al-Baghdadiyah. Sejak kecil, Al-Junaid terkenal sebagai anak yang cerdas sehingga sangat mudah dan cepat belajar kepada pamannya. Ketika berumur 7 tahun, Al-Junaid telah diuji oleh gurunya tentang makna syukur. Maka dijawabnya dengan tegas, syukur adalah jangan sampai Anda berbuat maksiat dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun diberi karunia harta yang banyak, gaya hidupnya jauh dari kemewahan. Sebagian besar kekayaannya disumbangkan kepada orang-orang sufi yang miskin atau digunakan untuk menjamu kawan-kawannya. Beliau adalah sufi yang zuhud, tetapi dia tidak membuat hidupnya terlalu sederhana dan menjauhi kehidupan yang enak. Beliau tidak menyenangi politik, apalagi terjun ke dunia politik tersebut. Beliau tidak sibuk dengan urusan duniawinya. Beliau hidup untuk menyibukkan diri, memanjangkan sholat, memperbanyak puasa, dan sangat senang membaca Al-Quran. Kehidupan Al-Junaid selain sebagai seorang sufi juga adalah sebagai seorang pedagang yang meneruskan usaha ayahnya, yaitu sebagai pedagang barang pecah belah di pasar tradisional. Bahkan saking cintanya beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah selesai berdagang, beliau pulang ke rumah dan mampu mengerjakan sholat dalam waktu sehari semalam sebanyak 400 rakaat. Masya Allah. Al-Junaid lebih mementingkan mengajar dan berdiskusi daripada menulis buku, sehingga Ibnu Nadim dalam bukunya yaitu Al-Fihriz hanya menyebutkan 2 kitab yang dihasilkan oleh Al-Junaid, yaitu Amsal Al-Quran dan Rasail, di mana Amsal Al-Quran naskahnya sudah tidak ada sama sekali, sedangkan Ar-Rasail sebagian besar masih dapat ditemukan. Oleh karena itu, sebagian besar pendapatnya yang dapat kita temukan adalah yang dimuat dalam kitab-kitab karangan para muridnya. Pada akhir perjalanan hidupnya, ia diakui oleh banyak muridnya sebagai imam. Imam Junaid meninggal pada hari Jumat 298 Hijriah atau 910 Masehi dan dimakamkan di dekat makam pamannya sekaligus gurunya, yaitu Sari Al-Saqoti di Baghdad. Inti ajaran tasawuf dari Imam Junaid Al-Baghdadi. Ditinjau dari aspek historis, Al-Junaid hidup pada masa keemasan pemerintahan Abbasiyah. Pada tahun pemerintahannya Harun Ar-Rasyid dan Al-Makmum, mereka membangun pusat ilmu pengetahuan yang disebut Baitul Hikmah. Tahun-tahun tersebut menjadi tahun berkembangnya filsafat Islam sebagaimana ditandai dengan munculnya filosof besar seperti Al-Kindi dan Al-Farabi.
sehingga dapat dipastikan pada tahun tersebut segala macam pemikiran berkembang pesat. Begitu pula dengan pemikiran Al-Junaid. Di tengah pesatnya perkembangan pemikiran yang luar biasa itu tadi, Al-Junaid muncul dengan gagasan tasawufnya. Dan menurut Taftazani, tasawuf Al-Junaid bukan termasuk tasawuf yang ekstrim atau yang biasa kita kenal dengan fanatik. Tasawuf yang dilakukan Al-Junaid termasuk tasawuf moderat menurut Taftazani, di mana ajaran tasawufnya didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Konsep pemikiran tasawuf yang dikembangkan oleh Al-Junaid belum tersusun secara sistematis, hanya disampaikan lewat ungkapan-ungkapan verbalnya, sehingga pemikiran tasawufnya baru banyak ditemukan dan ditulis oleh murid-muridnya yang mengutip pendapatnya. Ajaran tasawuf Al-Junaid ini berpusat pada konsep khauf dan raja, di mana khauf atau takut membuat qobit atau rasa kecut, sedangkan harap atau raja kepadanya membuat menjadi basit atau lapang. Al-Junaid berkata, jika Allah membuat qobit dan khauf, maka hancurlah eksistensi kemanusiaanku. Dan apabila Allah membuat basit dan raja, maka Allah mengembalikan eksistensi kemanusiaanku. Sikap hidup zuhud dan fakir adalah jalan yang ditempuh oleh Al-Junaid dalam laku tasawufnya. Al-Junaid memandang tasawuf sebagai jalan kearifan manusia dalam menjalankan hidupnya. Dan baginya, orang yang arif adalah orang yang tidak terikat oleh waktu. Pemikirannya tentang ma'rifat ini terbagi menjadi dua, yaitu ma'rifat ta'aruf dan ma'rifat ta'rif. Ma'rifat ta'aruf adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan orang banyak akan dirinya dan memberitahu orang banyak akan hal-hal yang menyerupai dirinya. Sedangkan ma'rifat ta'rif adalah Allah memberitahu banyak orang bekas-bekas kekuasaannya dalam cakrawala dan dalam diri manusia. Kemudian secara halus terjadilah benda-benda yang menunjukkan bahwa mereka ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Al-Junaid, tasawuf adalah kondisi di mana Allah mematikan atau menjauhkan seseorang dari dirinya sendiri dan menghidupkannya di dalamnya. Tasawuf ini berperan untuk memurnikan hubungan dengan Allah dengan meninggalkan kesenangan dunia. Dalam hal untuk memperoleh makrifat, Al-Junaid mengatakan harus melalui maqamat dan ahwal. Makrifat tidak dapat tercapai tanpa pemurnian tauhid. Adapun dasar-dasar ajaran tasawuf dari Imam Al-Junaid adalah yang pertama, seorang sufi harus meninggalkan kelakuan dan sifat-sifat yang buruk dan menjalankan budi pekerti yang baik. Yang kedua, ajaran tasawuf adalah ajaran-ajaran yang dapat memurnikan hati manusia dan mengajarkan hubungan baik dengan makhluk lain. Yang ketiga, memalingkan perhatian dari urusan duniawi kepada urusan ukhrawi. Bagi orang beriman, meninggalkan pergaulan sesama manusia itu lebih mudah dan berpaling kepada Allah itu sulit. Menghancurkan gunung itu lebih mudah daripada menundukkan hawa nafsu. Yang keempat, harus berpegang kepada tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesempurnanya. Dan yang kelima, seorang sufi harus bisa melakukan 3 syarat amalan, yaitu melazimkan zikir yang disertai himmah dalam kesadaran penuh, mempertahankan tingkat kegairahan dan semangat yang tinggi, serta senantiasa melaksanakan syariat yang ketat dan tepat dalam kehidupan sehari-hari. Corak tasawuf yang dikembangkan oleh Al-Junaid ini menjadi rujukan bagi ajaran tasawuf di kemudian hari, sehingga muncul komunitas suf yang mengambil sanad dari beliau. Di kalangan suf, Al-Junaid dinilai sebagai guru awal dan mendapatkan gelar syekh atau penghulu kaum sufi. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.